Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah semata. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu bisa menyapa kalian ya. Semoga mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan kalian uh, penjelasan tentang COVID-19. Oke, COVID-19 tahu kan? COVID yang sekarang orang-orang lagi marak ya. Nah, COVID-19 nih yang pertama nih pengertiannya. COVID-19 itu sebenarnya nama virus. Nah, virus corona ya. Coronavirus itu dari dulu sudah ada. Nah, COVID-19 ini ditemukan di Wuhan pada akhir Desember tahun 2019, makanya namanya COVID-19. Nah, virus corona ini udah bermutasi. Mutasinya seperti apa ya? Seperti yang sekarang ini. Nah, virus ini menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu ya penyakit corona namanya ya, penyakit COVID-19. Nah, virus ini akan menyerang sistem pernafasan pada manusia. Virus Nah, jika virus ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti flu ya. Ya, seperti flu berarti batuk, pilek, demam ya. Bisa juga mengakibatkan infeksi paru yang berat atau pneumonia ya, radang paru, sehingga bisa menyebabkan kematian. Karena paru-parunya penuh dengan lendir, jadi susah nafas, nggak ada oksigen masuk, akhirnya kekurangan oksigen, mati ya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dapat diserang oleh virus COVID-19 ini? Nah, virus ini dapat menyerang siapa saja. Bisa orang tua lanjut usia, bisa anak-anak, bisa orang dewasa, bisa bayi, ibu hamil, atau ibu menyusui. Virus ini akan sangat membahayakan jika menyerang orang tua lanjut usia, ibu hamil, atau orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau kencing manis, jantung, asma atau kanker ya, karena antibodi mereka rendah sehingga mereka tidak bisa melawan virus ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penularannya? Nah, cara penularan virus ini sangat cepat ya. Sebenarnya sama dengan virus flu biasa ya. Menularnya lewat percikan air liur atau droplet atau dahak bisa jadi ya, sehingga seseorang itu dapat tertular COVID-19 dengan cara tidak sengaja menghirup percikan dahak atau air liur penderita COVID-19, atau menyeka mulut dan hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan dahak atau air liur penderita COVID, atau juga bisa kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kontak jarak dekat itu misalnya berpelukan ya, kemudian bergandengan tangan ya, berdekat-dekatan. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang tertular penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengetahui seseorang itu positif COVID-19? Nah, caranya yaitu dengan mengetahui gejalanya dulu. Nah, orang itu punya gejala apa? Gejalanya demam. Demam itu suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius. Kemudian batuk kering, sesak napas, diare, sakit kepala, tidak dapat mencium bau. Jadi nggak bisa ngebau, bau kentut nggak bisa, bau busuk nggak bisa, bau makanan nggak bisa. Kemudian tidak dapat merasakan sesuatu. Jadi kalau makan itu rasanya ya nggak ada rasa gitu, nggak ada rasa ya. Kemudian jika gejala seperti tersebut jika ada gejala seperti tersebut di atas, maka segeralah ke puskesmas atau rumah sakit. Untuk apa? Untuk dites. Tes apa? Iya, tes apakah dia positif atau tidak. Nah, caranya itu dengan rapid test, dengan swab antigen atau genos. Nah, jika gejalanya parah, maka harus dibawa ke rumah sakit kemudian dirawat, karena dia pasti ini ya membutuhkan oksigen ya. Nah, itu di rumah sakit ada. Dan jika tidak parah, bisa dilakukan isolasi mandiri atau isoman. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana cara mencegah virus COVID-19 ini? Nah, caranya yaitu dengan satu, menjaga jarak minimal 1 meter ya.
Kalian di sekolah atau kalau ketemu teman-temannya jaga jarak minimal 1 meter biar gak kecipratan air liurnya gitu ya. Jangan berkerumun, kalau berkerumun kan deket banget jaraknya ya. Kita kan nggak tahu orang yang berkerumun dengan kita itu sakit atau tidak ya. Kemudian menggunakan masker, pakai masker, sebenarnya harus pakai masker orang yang sakit sih, tapi ya kita jaga-jaga. Oke. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kenapa harus dengan sabun? Karena sabun itu adalah desinfektan. Desinfektan itu pembunuh kuman. Jadi kalau cuci tangan pakai sabun, kumannya mati gitu ya. Nah, bisa juga dengan berwudu. Kita kan orang Islam ya. Wudu kita minimal 5 kali kan sehari. Nah, itu sangat membantu. Sangat membantu kita untuk hidup bersih. Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu begini, istirahat teratur ya, tidak banyak main, tidak tidur malam ya, olahraga, nah, itu makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi itu tidak harus mahal loh ya. Nah, kemudian minum vitamin. Nah, selain diminum, vitamin juga bisa diperoleh dari buah-buahan. Buah apa saja yang murah meriah? Pisang, pepaya, itu luar biasa, vitamin C-nya tinggi sekali dan itu bagus ya, bagus untuk antibodi kita. Kemudian yang terakhir, berjemur di bawah sinar matahari jam 10 pagi, jangan yang jam 7, yang jam 10 ya, atau setengah 10. Nah, usahakan kalau yang laki-laki dibuka sedikit bajunya, punggungnya lah ya, kita membelakangi matahari, punggungnya buka sedikit agar sinar matahari langsung kena kulit. Kalau yang kalau yang perempuan dibuka tangannya ya, tangannya atau kakinya di rumah ya, jangan sampai ada orang yang bukan mahram ngelihat ya. Itu bisa 15 menit saja, gak usah lama lagi ya. Itu akan membantu untuk mendapatkan vitamin D ya, langsung dari sinar matahari. Nah, demikian sekilas tentang COVID-19 yang tengah menjadi trending topik saat ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, karena itu juga senjata ampuh kita untuk melawan virus ini. Berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran itu luar biasa, akan melemahkan virus ini ya. Jadi tenangkan pikiran, happy, baca Al-Quran itu happy ya. Kita dapat udara banyak ketika kita membaca Al-Quran, pikiran kita tenang, jadi si virus akan klepek gitu. Nah, sudah ya nak ya. Sekarang tinggal menjawab kuisnya apa, ada 2 nih. Yang pertama, bagaimana sikap kalian jika ada orang terdekat kalian yang terkena virus COVID-19? Yang kedua, apakah kalian takut jika sekolah tatap muka di masa pandemi ini? Nah, tuliskan alasannya ya. Tulis di buku tulis jawabannya, kemudian dikirim ke Ibu Ani. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk bekal kalian menjaga diri. Ya, harapan Ibu kalian tidak kemana-mana dulu ya, di rumah saja dulu biar aman ya. Oke, begitu. Sukses selalu. Ketemu lagi esok hari dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dan lebih baik. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.